Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di channel Gembala Kristus. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Perang dunia mungkin akan terjadi di masa depan. Yehezkiel 38-39 berisi firman Tuhan mengenai pertempuran Gog dan Magog yang akan terjadi sebelum atau di tengah masa kesengsaraan. Matius 24 ayat 4-31 juga mengatakan bahwa akan terjadi peperangan sebelum kedatangannya yang kedua. Matius 24 ayat 6-7 juga menceritakan adanya deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Markus 13 ayat 7 juga menceritakan ketika kamu mendengarkan adanya peperangan dan berita-berita tentang peperangan, jangan takut. Hal-hal ini harus terjadi, tetapi akhir dari semuanya belum terjadi. Namun, perlu ditegaskan bahwa Alkitab tidak menjelaskan jumlah perang dunia secara persis. Perang dunia pertama dan kedua tidak pernah dibahas secara rinci dalam Alkitab. Begitu juga dengan perang dunia ketiga. Yang dibahas adalah perang terakhir, sehingga perang dunia yang sudah terjadi ada kemungkinan masih akan terjadi. Di dalam kitab Wahyu 6 merupakan bagian dari Wahyu kepada Yohanes, kitab terakhir dalam perjanjian baru di dalam Alkitab. Peperangan juga dijelaskan dalam pasal ini dan menjadi bagian dari peristiwa sampai kedatangan Kristus yang kedua, yaitu Wahyu 19 ayat 19-21 tertulis, "Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka." Di sini dijelaskan bahwa penunggang kuda yaitu Kristus. Pemenangnya adalah Kristus. Yang menangkap binatang itu adalah antikristus serta nabi palsu dan melemparkan mereka ke dalam lautan api dan membinasakan pasukan mereka. Jadi kebenaran akan menang karena Kristus tetap raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang menaklukkan semuanya. Menjelang akhir zaman, kita sebagai anak-anak Allah tidak perlu takut dan gemetar. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, mencari dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi, ketika masa itu terjadi, kita sudah siap. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sahabat Gembala Kristus sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Tuhan Yesus memberkati.